Tapi pemerintah ini sangat memanjakan oligarki. Dia gak berani nyentuh keuntungan dadakan ini. Kebayanglah tadi kan si Quark ini 147 triliun nambah kaya. Kalau dipajakin 40%, iya kan? Itu udah berapa itu? Hampir 60 triliun masuk kantong negara. Dia gak berani nyentuh seorang si Quark ini, apalagi lain-lain. Tapi dia berani naikin pajak rakyat, naikin PPN, naikin iuran BPJS, naikin BBM, naikin listrik, naikin gas. Ya bahkan yang mau beli rokok ketengan aja nggak boleh. Ini brengseknya habis benar. Keterlaluan. Harusnya kan yang dia pajakin tambahan itu yang dapat keuntungan dadakan. Dan itu duit gede semua, bisa dapat ratusan triliun. Nah tetapi dia malah ribet majakin rakyat kecil. Mohon maaf, Jokowi ini raja paling boros di dalam pengeluaran. Makanya anak buahnya ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan inisiatif kawan-kawan untuk mengadakan acara ini. Karena memang kita harus terus memperjuangkan kebenaran di tengah rezim yang terus menerus menyerukan kebatilan. Nah, Undang-Undang Omnibus Law sendiri dari awal memang udah cacat sejak lahir. Kenapa? Karena undang-undang itu dikampanyekan oleh Pak Jokowi dan pejabat-pejabat sebagai cara untuk mempermudah bisnis di Indonesia. Sebagai cara supaya pengusaha, termasuk pengusaha kecil, itu tidak direpotkan dengan berbagai aturan dan campur tangan birokrasi yang berlebihan. Nah, jualannya itu menarik. Karena memang para pengusaha, apalagi pengusaha kecil, direpotkan oleh aturan yang terlalu banyak dan birokrasi yang kerjanya cawe-cawe buat ngarepin sogokan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya undang-undang ini 1000 halaman undang-undangnya. Penjelasannya resminya 500 halaman. Coba masuk akal dah, mau menyederhanakan, mau mempermudah, undang-undangnya ini 1000 halaman. Yang ada pengusaha, apalagi pengusaha kecil, makin ribet buat ngertiin pasal-pasal yang banyak yang bertolak belakang. Nah, tujuannya untuk mengurangi biaya perizinan dan regulasi buat kalangan bisnis justru tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Ya 1000 halaman ribet, pengusaha apalagi pengusaha kecil datang sama pejabat selalu dibilang mohon maaf, ini nggak bisa kena pasal ini, itu nggak bisa kena pasal ini. Ya si pengusaha udah ngetik, ini kode nih, pejabatnya minta disogok, akhirnya disogok lah. Jadi justru undang-undang Omnibus Law ini membuka ruang untuk pejabat malakin para pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Karena di kalangan birokrasi itu berlaku ada gium, kalau bisa dibikin mudah, kalau bisa dibikin sulit, kenapa bisa dibikin mudah?
itu pejabat biasa ngomong begitu supaya maksudnya, ya kan? Kalau makin sulit kan mau nggak mau pulau bisnis nyogok lah sebagai alat buat malak. Jadi undang-undang yang dikampanyekan untuk menyederhanakan, mempermudah perizinan, hasilnya itu justru membuka peluang untuk malakin pengusaha besar maupun kecil. Karena undang-undangnya sendiri 1000 halaman. Buat ngerti itu mesti nyewa lawyer tua dan sebagainya. Nah, isi undang-undangnya sendiri pada dasarnya mengurangi hak-hak dan fasilitas yang dinikmati oleh buruh. Dan itu sangat tidak manusiawi. Misalnya, di situ dihapuskan outsourcing bisa selamanya. Itu kan sadis. Karena pegawai outsourcing ini, kalau dulu kan ada batasnya, 1 tahun atau 2 tahun, di situ harus pegawai tetap. Bisa terus jadi karyawan lepas seumur hidup. Sehingga gajinya bisa ditekan murah, dia nggak perlu naik gaji setiap waktu. Dan yang ketiga, dia tidak perlu dibayar asuransi kesehatannya atau jaminan sosialnya. Nah, dampak daripada undang-undang ini, saya mohon maaf, ini sangat anti Pancasila. Ya, justru hak buruh dikurangi, dipreteli. Nah, yang ketiga, ini yang juga para teman-teman media suka lewat. Sebetulnya dagingnya itu bukan itu, tapi dagingnya dengan undang-undang yang ditempelkan ke Omnibus Law ini, yaitu undang-undang Minerba, di mana otomatis konsesi tambang dan mineral diberikan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun. Sebetulnya mereka itu rata-rata udah habis masa konsesinya, udah 30 tahun. Harus dikembalikan ke negara. Terserah negara mau pakai miliki sendiri atau bagaimana. Diseludupkanlah pasal ini, yang lain hanya heboh soal terkait buruh dan upah, seludupkan, ya kan? Sehingga hasilnya goal. Makanya oligarki tambang seneng banget dengan undang-undang ini. Nah, ternyata teman-teman kan ngajukan ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan sebagai undang-undang ini tidak konstitusional, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Itulah yang membuat oligarki tambang takut. Kalau ini berlaku, berarti otomatis nggak ada perpanjangan konsesi. Untuk itu dia bujukin si Dori ini supaya tanda tangan secepatnya. Itu loh alasannya. Doi ini kan dikendalikan oleh oligarki tambang. Saya berikan contoh. Orang paling kaya di Indonesia adalah namanya siapa yang Malaysia? Wok namanya. Ya. Dia itu tahun lalu tidur-tiduran doang. Dia punya tambang batu bara lumayan besar di Indonesia. Harga batu bara naik dari $60 ke $400 per ton. Dia tidur-tiduran aja. Harta kekayaan si Lee Tuko ini, warga negara Malaysia, naik 147 triliun. Ya. Nah, itu baru si Lee Tuko. Belum raja-raja tambang yang lain pasti naik kekayaannya puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun. Nah, di negara-negara, bahkan negara kapitalis, kalau ini terjadi, dikenakan pajak tambahan. Namanya pajak windfall profit atau pajak kaya dadakan, karena dia kan tak apa-apa ya. Kenakanlah pajak
tambahan karena keuntungan dadakan bisa sampai 30%. Itu terjadi di Inggris, terjadi di Amerika, bahkan di negara-negara kapitalis. Tapi pemerintah ini sangat memanjakan oligarki. Dia tidak berani nyentuh keuntungan dadakan ini. Kebayanglah tadi kan si Quark ini 147 triliun nambah kaya. Kalau dipajakin 40%, ya kan? Itu udah berapa itu? Hampir 60 triliun masuk kantong negara. Dia nggak berani nyentuh seorang si Quark ini, apalagi yang lain-lain. Tapi dia berani naikin pajak rakyat, naikin PPN, naikin iuran BPJS, naikin BBM, naikin listrik, naikin gas. Ya bahkan yang mau beli rokok ketengan aja nggak boleh. Ini brengseknya habis benar. Keterlaluan. Harusnya kan yang dia pajakin tambahan itu yang dapat keuntungan dadakan. Dan itu duit gede semua, bisa dapat ratusan triliun. Nah tetapi dia malah ribet majakin rakyat kecil. Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi. Dia itu ngabdi sama oligarki, meres bikin susah rakyat. Image-nya sih sederhana, image-nya banyak, polisinya, ideologinya, orang super kaya. Bahkan saya baru mengatakan, dia kan kerjanya setiap hari nih jalan-jalan keliling, pulang-pulang ninjau proyek nggak habis-habis. Proyek yang nggak jadi aja dia kunjungi lebih dari 12 kali. Kayak IKN. Setiap hari kerjanya jalan-jalan. Sekali jalan tuh kan 100-200 orang. Pakai pesawat besar presiden. Mohon maaf, Jokowi presiden paling boros dalam sejarah Republik Indonesia. Harus diaudit pengeluaran dia jalan-jalan ini. Tapi bukan sekarang, nanti aja. Kalau Jokowi nggak puasa kita audit. Pasti banyak ketidakberesan. Ya, paling di situ dia pernah tuh berkunjung ke satu lokasi jauh naik pesawat, ketemu pendukungnya Jokowi cuma 50 ekor. Ya kan, padahal tim advance sudah 100 apa segala. Saya cerita ini pejabat tinggi loh di sekitar dia. Ya, saya sebetulnya tersinggung waktu Gus Dur jadi presiden. Dikritik habis-habisan, kerjanya jalan-jalan aja. Padahal Gus Dur kalau jalan naik pesawat umum, pesawat kecil, rombongannya cuma 50 orang. Itu habis dikritik sebagai presiden yang ngabisin anggaran perjalanan. Mohon maaf, Jokowi ini raja paling boros di dalam pengeluaran. Makanya anak buahnya ngikut. Itu Menteri Keuangan kan mengeluh. Tahun lalu pegawai negeri ngabisin biaya perjalanan 39 triliun. Ya pegawai atau dia kan nyontoh bosnya tiap hari jalan-jalan. Iya kan? Jadi jangan banyak nyalain PNS. Kamu pemimpin kasih contoh dulu hidup yang hemat. Perjalananmu itu pemborosan. Baru PNS ngikut dong. Ya. Nah, jadi selama ini kita dikelabui dengan image kerakyatan, tampang sederhana, kelakuannya itu boros. Yang kedua, kebijakannya selalu bikin senang. Orang kaya, orang punya uang yang memang membiayai ongkos politiknya. Nah yang ketiga adalah soal prosesnya itu sendiri. Ini kan MK udah putusan inkonstitusional, harus diperbaiki, diubahlah, ya kan, dengan Perpu. Jadi ini lelucon yang nggak lucu. Kalau ada rakyat mengeluh atau masyarakat, ajukan aja ke MK. Pasti MK nolak. Karena MK kan iparnya Jokowi. Itu dalam segi hukum nggak boleh.
ketua Mahkamah Agung atau ketua MK punya hubungan saudara dengan presiden, karena pasti dia akan membela iparnya, ya kan? Di seluruh dunia yang mengaku negara hukum demokratis tidak boleh harus mengundurkan diri hakim yang punya konflik kepentingan. Nah, habis itu dilempar ke DPR, ya kan? Setelah menolak, nah nanti pemerintah bikin lagi Perpu. Nah, sekarang udah rame ini kritik terhadap Perpu. Mulai lagi ada usul, silahkan ajukan kembali ke MK. Nah, ini negara sirkus apa negara hukum? Ini negara modern apa negara kerajaan yang primitif? Terima kasih.